Baik The Gunners maupun Setan Merah sama-sama menjalani pramusim yang positif, memperkuat skuad dengan pemain anyar. Pertemuan ini diprediksi berlangsung dengan intensitas tinggi, ditambah duel individu yang berpotensi menentukan hasil akhir. Arsenal bersiap menurunkan rekrutan barunya, Victor Gyökeres, sedangkan Man United kemungkinan memberi debut kepada 3 rekrutan anyar Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, dan Matheus Cunha. Skuad Mikel Arteta mencatat hasil beragam sepanjang pramusim, dengan raihan kemenangan sekaligus kekalahan. Mereka tentu ingin mengubah persiapan itu menjadi 3 poin di laga resmi pertama. Namun, ujian melawan Manchester United jelas tidak mudah. Arsenal berharap tambahan pemain baru bisa langsung memberi dampak positif, terutama saat menghadapi rival langsung dalam perebutan posisi papan atas. Sementara itu, Man United melihat laga ini sebagai kesempatan awal untuk menunjukkan ambisi mereka sekaligus menguji adaptasi rekrutan anyar. Kami tidak bisa mengubah segalanya hanya dalam 4 minggu, tetapi kami sudah lebih baik. Latihan lebih keras, lebih siap menghadapi tuntutan laga, dan saya lebih percaya diri. Selangkah demi selangkah, kami akan jadi tim yang lebih baik, ujar Amorim. Saya banyak belajar musim lalu. Tidak perlu terlalu memikirkan masa depan, yang penting adalah hari demi hari. Segala hal yang bisa mengganggu tim sudah saya singkirkan, fokus saya hanya menyiapkan tim menghadapi Arsenal, pelatih asal Portugal ini menambahkan. Antusiasme menjelang laga ini juga ditunjukkan pelatih Arsenal Mikel Arteta. Saya sangat bersemangat dan sudah tidak sabar. Pramusim berjalan sangat produktif. Kami juga mengalami perkembangan besar dalam skuad, dan sekarang kami benar-benar siap untuk memulai, ujarnya. Terutama suasana di dalam tim, energi yang terasa, serta antusiasme yang ditunjukkan para pemain dan staf sejak hari pertama. Sekarang kami ingin tampil lebih baik, terus berkembang sebagai sebuah tim, dan meraih kemenangan. Itulah yang menjadi sumber energi saya dan alasan mengapa saya begitu bersemangat, ungkap Mikel Arteta. Pertemuan Arsenal kontra Manchester United ini diyakini akan menjadi salah satu laga paling menarik di pekan pembuka. Hasil pertandingan berpotensi memberi gambaran awal mengenai peluang keduanya dalam persaingan menuju 4 besar musim ini. Martin Odegaard tegaskan kepemimpinan di Arsenal usai kritik Tony Adams. Tony Adams bahkan menyarankan manajer Mikel Arteta untuk menyerahkan ban kapten kepada Declan Rice. Menurutnya, perubahan itu bisa membuat Odegaard tampil lebih bebas dan membawa Arsenal ke level berikutnya. Namun, harapan Adams tidak sejalan dengan suara mayoritas skuad. Jelang musim tahun 2025-26, para pemain The Gunners secara bulat memilih Odegaard tetap menjadi kapten. Menanggapi kritik tersebut, Martin Odegaard memberikan klarifikasi dalam wawancara bersama Sky Sports. Gelandang serang berusia 26 tahun itu menjelaskan bahwa kepemimpinannya bukan hanya soal ucapan lantang di lapangan, melainkan hal-hal kecil yang membentuk mentalitas tim. Banyak hal kecil yang harus dilakukan. Intinya adalah bagaimana membuat tim punya pola pikir yang tepat, membantu rekan setim, dan memaksimalkan kemampuan mereka, ujar Odegaard. Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan di Arsenal bersifat kolektif. Sebelum pertandingan saya biasanya memberi sedikit motivasi, tetapi di ruang ganti ada banyak pemain lain yang juga berbicara. Manajer juga punya peran besar. Jadi ini bukan hanya tentang saya, melainkan tanggung jawab bersama. Sementara itu, Adams dalam sebuah acara dengan The Irish Independent menegaskan bahwa Declan Rice lebih cocok menjadi kapten. Ia menilai Rice lebih mencerminkan sosok pemimpin yang bisa membawa Arsenal menjuarai liga, seperti halnya pemimpin besar di masa lalu. Arteta harus mengambil keputusan besar tahun ini. Menurut saya, Declan adalah tipe kapten yang tepat. Itu mungkin membuat Odegaard bermain lebih lepas, kata Adams. Terkadang manajer harus memilih sosok yang mencerminkan dirinya dan klub untuk membawa tim ke level berikutnya.
Meski begitu, kepercayaan penuh yang diberikan tim menunjukkan bahwa Odegaard masih dianggap sebagai figur penting di ruang ganti. Kini, tantangan baginya adalah membuktikan bahwa ia bisa memimpin Arsenal meraih gelar yang telah lama dinantikan. Arsenal menjajaki untuk merekrut pemain muda Palmeiras Luis Benedetto dan pemain buangan Manchester United, Alejandro Garnacho di Liga Inggris. Pemain muda Palmeiras Luis Benedetti, menurut laporan yang datang dari Diego Firmino. The Gunners telah menyelesaikan perekrutan Christian Mosquera dari Valencia. Bek asal Spanyol ini didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan tengah. Meski begitu, Arsenal masih menjaga pasar tetap terbuka dan dapat melakukan pergerakan lebih lanjut sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Laporan menunjukkan Jakub Kiwior mungkin akan dijual jika ada tawaran yang sesuai dengan valuasi klub. Hal itu akan membuka ruang untuk opsi pertahanan lainnya. Benedetti disebut-sebut sebagai salah satu nama yang sedang dipertimbangkan secara serius. Arsenal telah memantau perkembangannya sejak ia masuk ke dalam skuad Palmeiras. Bek berusia 19 tahun ini mulai menarik perhatian di Amerika Selatan setelah melakoni debut profesionalnya awal tahun ini. Bintang muda Palmeiras menarik minat yang semakin besar. Benedetti telah tampil 9 kali untuk Palmeiras sejauh ini. Namun, menit bermainnya terbatas karena persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini pertahanan. Performanya masih menarik perhatian para pencari bakat Eropa. Arsenal termasuk di antara mereka yang memantau perkembangannya dengan cermat. Palmeiras menilai remaja tersebut sekitar 9 juta pound, menurut laporan tersebut. Sumber-sumber di Brasil mengklaim Arsenal mungkin akan mengajukan tawaran resmi dalam beberapa hari mendatang. Bek muda ini berkaki kidal dan nyaman beroperasi di posisi tengah. Gaya permainannya digambarkan berfokus terutama pada kekuatan bertahan dan ketenangan di lini belakang. Dengan tinggi 190 cm, tinggi badannya memberinya keunggulan alami dalam duel udara. Hal itu telah membuatnya menonjol sebagai pemain dengan potensi signifikan. Palmeiras menganggapnya sebagai talenta berharga, tetapi mungkin bersedia menjualnya dengan harga yang tepat. Hal ini membuka peluang bagi Arsenal untuk melanjutkan negosiasi. Tim rekrutmen Arsenal masih aktif hingga tenggat waktu semakin dekat.